Okay. Oh my god. Good. Hai Sobat Rama, gimana nih kabarnya? Jangan lupa bayar cicilan ya. Di sini gue mau cerita satu film yang mungkin menurut gue banyak pelajarannya. Tapi santai aja, masalah nutrisi ya tetap ada lah. Ya istilahnya belajar sambil bermain, tapi bermain burung, waduh. Film ini berjudul About Time, di mana menceritakan tentang kisah seorang anak yang dikaruniai kemampuan untuk mengulang waktu. Tapi setelah mengetahui itu, bukannya memperbaiki kehidupannya malah jadi hancur. Kemudian perlahan-lahan dia mulai ngerti cara menggunakan kemampuannya tersebut. Sampai akhirnya pria ini memanfaatkan semua cewek untuk... Subscribe dulu sebelum lanjut, abis itu loncengnya ya. Nah kalau udah, baru deh kita langsung aja ke videonya. Ya udah deh kalau gitu, gue Dul, selamat menonton. Di awal film, kalian akan melihat pria yang bernama Tim. Dia memiliki keluarga yang cukup aneh dan unik. Hal itu karena ayah, ibu, paman, dan adik Tim memiliki sudut pandang hidupnya masing-masing. Saking kontrasnya mereka, bahkan tidak ada satupun kesamaan di antara mereka. Tapi di balik perbedaan mereka, untungnya hubungan keluarga Tim tetap harmonis. Gak kayak keluarga gue. Singkat cerita, Tim mengadakan pesta tahun baruan di rumahnya. Di sana, karena Tim masih jomblo, akhirnya Tim mutusin buat cari pasangan tidur. Tapi sialnya di sana dia malah dapet cewek yang freak. Sampai akhirnya Tim nolak ajakan cewek itu buat adu mekanik di kamar. Keesokan harinya, Tim yang lagi kepikiran masalah tadi malam disamperin sama adiknya yang bernama Cat. Di sana Cat bilang kalau Tim dipanggil sama ayahnya. Nah pas sudah ketemu ayahnya memberitahu sebuah rahasia keluarga mereka, di mana setiap anak laki-laki di keluarga mereka memiliki kemampuan untuk mengulang waktu. Di sana ayahnya juga menjelaskan cara menggunakan kemampuan rahasia tersebut. Setelah itu Tim penasaran dan mencobanya. Ternyata berhasil guys, aduh. Tim kembali ke malam pesta kemarin. Karena ngerasa bersalah sama cewek freak waktu itu, di sana Tim langsung nyamperin cewek itu dan menerima ajakan adu mekaniknya. Setelah itu, Tim kembali ke masa sekarang dan menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Di sana, ayahnya pun memperingatkan Tim. Jadi, Tim cuma bisa balik ke masa lalu yang dia ingat aja. Everything a man could wish to, twice. Singkat cerita, liburan musim panas pun tiba. Tim kedatangan sepupunya yang bernama Charlotte. Pas Charlotte sama Cat lagi berjemur, Charlotte nyuruh Tim buat ngolesin sunscreen ke punggungnya. Karena udah lama suka sama Charlotte, dengan semangat Tim menerima suruhannya. Tapi saking sabrutnya, Tim malah numpahin sunscreennya dan kabur dari sana. Akhirnya Tim menggunakan kemampuannya lagi untuk menjaga image-nya di depan Charlotte. Setelah itu, Tim masih berusaha buat dapetin Charlotte. Tapi akhirnya di suatu malam, Tim nekat nyatain perasaannya ke Charlotte. Setelah mendengar itu, Charlotte otomatis kaget dan menolaknya. Tim harusnya nyatain dari awal, bukan pas Charlotte mau pulang. It's just a shame you left it till last night. Setelah itu, Tim pun menggunakan kemampuannya lagi. Tapi setelah kembali ke masa lalu dan menyatakannya, tetap aja tuh Tim ditolak. Try me on the last night. Nah di sini Tim sadar kemampuannya tersebut gak bisa mengubah perasaan seseorang kepadanya. Lagi pula Charlotte bilang kayak gitu tuh sebenarnya buat nolak Tim secara halus aja sih. Beberapa hari kemudian Tim diterima tuh sebagai pengacara magang di London. Tim melakukan itu karena dia ingin mengeksplor luasnya dunia luar. Tentunya juga agar Tim bisa dapat pacar. Karena khawatir ayahnya Tim minta tolong ke temannya Tim yang tinggal di London. Namanya Harry. Harry disuruh jagain Tim sampai dia punya tempat tinggal sendiri. So 6 lonely months went. 6 bulan setelah itu Tim resmi menjadi pengacara profesional.
Tapi di satu sisi, Tim sadar kalau selama 6 bulan dia magang, belum ada tuh yang kepincut. Kemudian temen Tim ngajak dia ke sebuah tempat blind date atau kencan gelap. Dan sesampainya di sana, Tim dipasangin sama cewek yang namanya Mary. Kemudian setelah blind date selesai, mereka pun ketemuan. Di sana, Tim mulai kesemsem sama Mary. Dan dengan berani, Tim langsung tuh minta nomor HP-nya Mary. Okay. Sepulangnya dari sana, Tim ngelihat Harry yang lagi kesel. Hal itu karena tadi pertunjukan teater Harry kacau. Oh iya, Harry itu seorang sutradara teater gitu, gengs. Tim yang kasihan sama Harry pun nolongin dia dan menggunakan kemampuannya kembali. Di sana Tim membantu aktor Harry yang lupa dialog. Kemudian acaranya pun berjalan dengan lancar. Tapi di sana Tim baru sadar kalau dia kehilangan kontak Mary. Kemudian Tim pun langsung panik dan menuju ke tempat blind date lagi. Tapi sesampainya di sana ternyata Mary baru aja pergi. Keesokan harinya Harry ngasih tahu kalau acara teaternya kemarin masuk koran. Tapi pas baca koran tersebut, Tim nggak sengaja ngelihat ada acara kesukaan Mary. Akhirnya Tim mutusin buat datang ke sana. Karena bosan nunggu lama, Tim nelpon Kat yang lagi ada di London buat nemenin dia. Nggak lama kemudian, akhirnya Mary muncul. Pas deketin Mary, Mary malah ilfil dan nganggep Tim adalah cowok freak. Tapi Tim nggak nyerah. Tim pun nekat ngajak Mary dan temennya buat makan bareng. Kemudian pas mereka lagi asik-asik ngobrol, mereka kedatangan seorang cowok. Ternyata dia adalah pacar Mary. Tim pun syok dan heran. Hal itu karena 1 hari doang bisa ngubah masa depannya. Karena nggak mau Mary diambil orang, dia pun nanyain kapan dan di mana mereka ketemuan. Akhirnya Tim kembali ke hari di mana Mary pertama kali ketemu pacarnya. Di sana Tim langsung ngajak Mary kenalan dan makan bareng. Kemudian Tim pun mulai ngedeketin Mary. Dan setelah mereka ngobrol-ngobrol, mereka makin deket dan akhirnya jadian. Singkat cerita, setelah mereka udah lama jadian, Mary kaget. Karena hari itu orang tuanya dari Amerika akan datang ngunjungin Mary ke apartemennya. Mary juga bilang orang tuanya tuh sebenarnya belum tahu kalau Mary punya pacar, apalagi sampai tinggal bareng. Akhirnya mereka pun siap-siap buat ketemu sama orang tua Mary. Tapi pas ketemu, Tim gak sengaja ngomong jorok. Hal itu pun bikin image-nya jadi jelek di depan orang tua Mary. Lagi-lagi Tim menggunakan kemampuannya. Akhirnya dia berhasil memperbaiki image-nya di depan orang tua Mary. Nah, pas orang tua Mary udah balik ke Amerika, Tim pergi sama temen kantornya buat nonton pertunjukan teater. Di sana kebetulan Tim ketemu Charlotte. Akhirnya Tim dan Charlotte pun mutusin buat makan bareng. Di sana Charlotte tiba-tiba bilang kalau dia nyesel pernah nolak Tim jadi pacarnya. Halah. Yeah, I wouldn't have said no. Kemudian sebagai permintaan maaf, Charlotte ngajak Tim buat nginep di apartemennya. Anjay. Nah, pas Tim sama Charlotte sampai di apartemen Charlotte, Tim keinget sama Mary. Di sana dia mikir, secantik apapun Charlotte, cintanya nggak akan setulus Mary. Anjay. Charlotte suka sama Tim karena Tim udah jadi pengacara profesional. Akhirnya Tim pun mutusin buat pulang karena takut ketahuan Mary. Dan karena takut kehilangan Mary, Tim pun mutusin buat ngelamar Mary. Will you marry me? Setelah 1 bulan tunangan, akhirnya Tim dan Mary menikah. Tapi karena di sana hujannya makin deras, akhirnya mereka pindah ke rumah Tim. Di sana ayah Tim memberikan pidato bahwa dia bangga punya anak seperti Tim. Kok ayah gue gak pernah begitu ya? Ayah temen gue juga, aduh. Singkat cerita, setelah 1 tahun kemudian, anak wanita mereka lahir. Keluarga mereka otomatis terharu. Di sana mereka ganti-gantian jagain si bayi tersebut. Kemudian pas mereka ngerayain ulang tahun kedua bayi tersebut, pacar Kat datang. Di sana dia bilang kalau Kat ngalamin kecelakaan karena mabuk. Tim langsung ke rumah sakit tempat Kat dirawat. Kemudian di sana Kat bilang dia mabuk karena berantem sama pacarnya. Tim otomatis nanyain pacar Kat kapan dan di mana mereka berantem. Setelah itu Tim pun menggunakan kemampuannya kembali. Di sana Tim berhasil menyelamatkan adiknya tersebut. Tapi Tim jadi khawatir
Karena semenjak adiknya berhubungan dengan pacarnya yang sekarang, dia jadi suka mabuk-mabukan. Setelah hari itu akhirnya Tim ngajak Kate ngobrol berdua. Di sana Tim terpaksa jujur kalau dia bisa mengulang waktu. Tim juga ngejelasin kalau seharusnya Kate gak pacaran sama cowoknya yang sekarang. Setelah itu Tim ngajak Kate ke masa lalu di mana Kate pertama kali ketemuan sama cowoknya. Kemudian Kate otomatis shock karena ucapan Tim benar. Setelah hari itu Tim mutusin buat pulang karena udah kangen sama keluarga kecilnya. Tapi sesampainya di rumah dia kaget karena anaknya berubah menjadi lelaki. Akhirnya Tim mutusin buat balik ke masa di mana anaknya dilahirkan. Di sana dia curhat sama ayahnya. Dan ayahnya pun menjelaskan batas Tim menggunakan kemampuannya. Karena Tim udah ngelewatin masa di mana anaknya lahir, jadi Tim harus nerima jika anaknya berubah jadi cowok. Akhirnya Tim gak jadi mengubah masa lalu Kate. Sebagai seorang kakak, Tim tetap khawatir sama Kate. Dia dan Mary pun menjaga agar pacar Kate tidak menjenguknya. Dan setelah berhari-hari di sana, Kate akhirnya sadar kalau hubungannya dengan pacarnya udah terlalu toksik. Mendengar itu, Tim dan Mary otomatis senang dan pulang dengan tenang. Sesampainya di rumah, Tim pun ketemu putri kecilnya lagi. Hello. Beberapa hari kemudian, Mary bilang ke Tim kalau dia positif hamil. Akhirnya setelah berbulan-bulan, Tim dan Mary memiliki satu buah hati lagi. Keluarga kecil Tim pun mulai bahagia. Tapi singkat cerita, Tim dan Mary mendapat kabar jika ayah Tim terkena penyakit kanker paru-paru stadium akhir. Oh, Mary. Akhirnya mereka mutusin buat ke rumah orang tua Tim. Sesampainya di sana, terlihat ayah Tim yang udah sangat pucat dan nahan sakit. Ternyata itu adalah ayah Tim dari masa depan. Apart from that, di sana ayah Tim kembali karena dia harus memeluk anaknya sebelum dia pergi. Akhirnya Tim langsung memeluk ayahnya di sana. Kemudian ayahnya menjelaskan, sebenarnya nggak ada tuh yang perlu diulang karena semua kesalahan adalah pelajaran. and I have something very... Singkat cerita, Mary dan Tim dapat kabar kalau ayahnya Tim meninggoy. Ya, Tim nggak mungkin kaget lagi ya. Dan akhirnya setelah Mary dan Tim mengunjungi pemakaman ayah Tim, mereka pun mutusin buat pulang. Sesampainya di rumah, Mary tiba-tiba request anak ketiga. Karena menurut dia keluarga mereka akan lebih lengkap jika kedatangan buah hati ketiga. Tim otomatis dilema karena masa lalunya akan di-reset dan Tim nggak akan bisa ketemu ayahnya lagi. Akhirnya karena ingat sama pesan ayahnya, Tim pun setuju sama permintaan Mary. 9 bulan kemudian, sebelum anaknya lahir, Tim mutusin buat ketemu ayahnya untuk terakhir kalinya. Di sana Tim sedang bermain pingpong dengan ayahnya. Tim sengaja membiarkan ayahnya menang karena dari sekian banyak permainan, ayahnya selalu kalah. Setelah menang, ayahnya otomatis jingkrak-jingkrak. Dan di sana Tim langsung memberikan pelukan tulusnya kepada ayahnya. Ayahnya pun sadar jika Tim datang dari masa depan. Di sana Tim menjelaskan jika sebentar lagi anak ketiganya akan lahir. Dan karena itu adalah pertemuan terakhir mereka, mereka pun menuju ke masa di mana Tim masih kecil. Hal itu agar mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Dan setelah menghabiskan waktu bersama, akhirnya Tim kembali ke masa depan dan merelakan ayahnya. Dan Mary pun melahirkan anak ketiganya. Semenjak hari itu Tim gak pernah lagi menggunakan kemampuannya. Karena menurut dia emang gak ada yang perlu diulang lagi. Yang terpenting adalah mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Setelah itu film pun selesai. Ya begitulah, kalau kalian udah mulai kayak nyesel gitu sama masa lalu, udah biarin aja. Karena hal indah akan datang pada waktunya. Buset. Ya udah deh kalau gitu, daripada banyak bacot, gue Dul sampai jumpa kembali.
Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada request film, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini dan nyalakan loncengnya agar kita cepat dapat duit. Salam Trama.